Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 278, Malam Sebelum Perang. Pada hari ini, sebuah aura yang kuat turun di depan gerbang Sekte Matahari Hitam. Li Xuanyang dan Sun Qiansang langsung merasakannya. Li Xuanyang yang berjubah hijau dan berwajah dingin berjalan keluar dari gerbang Sekte di tengah udara. Saudara Baili, sudah lama kutunggu kehadiranmu. Seorang pria parubaya berdiri di atas awan di depan Li Xuanyang. Auranya setajam pedang yang dihunus. Dia adalah gurunya si Sutong, yaitu Baili Yuanlong. Ada sedikit halangan. Baili Yuanlong tersenyum dan segera menatap Sun Qiansang. Saudara Sun sepertinya terluka. Mengungkit hal ini, wajah Sun Qiansang langsung menjadi masam. Daripada mengkhawatirkan cederaku, sebaiknya saudara Baili khawatirkan apakah muridmu sudah mati di tangan Luo Xiu si bajingan itu. Baili Yuanlong tersenyum samar. Muridku seharusnya aman sentosa. Aku punya lampu jiwanya. Apalagi junior dengan basis kultivasi tingkatan raja seperti itu sama sekali tidak perlu ditakuti. Dia memang menguasai beberapa teknik formasi, tapi itu tidak ada apa-apanya bagiku. Meskipun Li Xuanyang dan Sun Qiansang kesal terhadap omongan Baili Yuanlong, mereka tidak menyindirnya karena sombong. Baili Yuanlong memang sangat luar biasa. Dia tidak hanya memiliki basis kultivasi tingkatan pangeran, tetapi juga seorang master formasi tingkat ke-7. Terlepas dari keluarga besar dan sekte yang memiliki formasi pelindung agung pelindung tingkat ke-8, faksi lain tidak akan sembarangan memprovokasi master formasi tingkat ke-7. Formasi pelindung tingkat ke-7 tidak ada apa-apanya bagi master formasi tingkat ke-7. Mudah sekali baginya untuk memecahkan formasi itu. Meskipun Luo Xiu juga memiliki kemampuan master formasi tingkat ke-7, basis kultivasinya masih dangkal sehingga dia hanya bisa menghentikan formasi pelindung agung level ke-7 dari Sekte Matahari Hitam selama 2 jam pada saat itu. Dia tidak dapat memecahkan formasi itu. Karena saudara Baili sudah datang, mari kita bicara di dalam. Li Xuanyang menangkupkan tangannya dan memberi gestur mempersilakan. Segera, ketiga pangeran bela diri sepuh memasuki aula sekte dan duduk. Awalnya, kita berempat, tapi tetua istana ungu sudah mati sekarang. Pembagian hartanya harus diatur ulang, kata Li Xuanyang langsung ke intinya setelah duduk. Hehe, aku setuju. Aku sudah datang jauh-jauh dari wilayah barat. Aku mau separuh batu kekacauan yang didapatkan setelah menumpaskan Sekte Sungai Panjang, ujar Baili Yuanlong dengan lugas. Mendengar Baili Yuanlong menginginkan separuh batu kekacauan, Li Xuanyang dan Sun Qiansang mengernyit, tetapi mereka tidak membantah. Lagi pula, mereka harus mengandalkan kemampuan Baili Yuanlong untuk menerobos formasi pelindung agung level ke-7 dari Sekte Sungai Panjang. Wajar jika Baili Yuanlong menginginkan sebagian besar harta. Setelah merenung sejenak, Li Xuanyang perlahan berkata, aku tidak keberatan kalau saudara Baili menginginkan setengahnya. Aku mau 30%, pembagian harta tentu berdasarkan pada kekuatan dan kontribusi. Baili Yuanlong dan Li Xuanyang lebih kuat dari Sun Qiansang, maka mereka berdua tentu bisa mendapatkan lebih banyak pembagian. Menurut informasi dari orang dalam aku di Sekte Sungai Panjang, telah ditemukan sebuah gua kediaman ahli zaman kuno di bawah kawasan Sekte Sungai Panjang. Tetua Sekte Sungai Panjang memperoleh 3 buah batu kekacauan dari sana. Li Xuanyang berkata perlahan, aku tidak tahu persis apa kegunaan batu kekacauan itu, tapi saat aku merantau sebelumnya, katanya ada seseorang yang pernah mendapatkan 1 batu kekacauan secara kebetulan. Hanya di tingkatan pemurnian ilahi, dia langsung diterima oleh Tanah Suci Langit Biru sebagai murid inti. Tanah Suci Langit Biru, ekspresi Baili Yuanlong dan Sun Qiansang sedikit berubah karena mendengar perkataan ini. Terdapat banyak tanah suci di dunia. Mereka tentu pernah mendengar hal ini. Tanah Suci Langit Biru merupakan tanah suci peringkat menengah yang terletak di wilayah timur dan dijaga oleh 5 kaisar bela diri. Kekuatannya jauh melebihi Tanah Suci Lautan Awan di wilayah selatan. Tanah Suci Langit Biru pun begitu mementingkan batu kekacauan dan membuat pengecualian untuk menerima seorang kultivator tingkatan pemurnian ilahi sebagai murid inti. Dapat dilihat bahwa batu kekacauan pasti adalah harta benda yang langka. Hanya ada 3 batu kekacauan. Menurutku, karena kita bertarung bersama-sama, sebaiknya masing-masing dapat 1, ujar Li Xuanyang. Mendengar ini, Baili Yuanlong langsung mengernyit. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Li Xuanyang menambahkan, pembagian harta tetap seperti sebelumnya, tapi tidak termasuk batu kekacauan.
Hanya harta benda Sekte Sungai Panjang saja. Selesai bicara, Li Xuanyang menoleh pada Baili Yuanlong. Bagaimana menurutmu, Saudara Baili? Batu kekacauan hanya ada 3. Tidak bisa biarkan Saudara Baili bekerja sia-sia, kan? Meskipun kamu adalah kontributor utama untuk memecahkan formasi pelindung agung Sekte Sungai Panjang, formasi pelindung agung jelas bukan satu-satunya andalan Sekte Sungai Panjang untuk bisa berdiri selama bertahun-tahun. Baiklah, ikuti saja usulanmu. Baili Yuanlong tidak membantah sama sekali. Master formasi tingkat ke-7 mampu memecahkan formasi pelindung agung dengan tingkat yang sama. Tetapi ada satu prasyarat, yaitu formasi tidak dipimpin oleh sang ahli. Sekarang tetua Sekte Sungai Panjang terluka parah. Jika dia turun tangan untuk memimpin formasi, Baili Yuanlong pun tidak akan bisa memecahkan formasi itu. Di wilayah selatan negara bagian Tanah Langit, ada sebuah sungai deras yang mengalir melalui pegunungan. Aliran sungai ini sangat luas. Di tengahnya berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi, yaitu Gunung Sungai Surgawi. Disinilah letak Sekte Sungai Panjang yang dipenuhi energi vitalitas langit dan bumi, terutama paling kaya akan energi vitalitas atribut air. Oleh karena itu, sebagian besar murid Sekte Sungai Panjang berkultivasi teknik atribut air. Sekarang, Gunung Sungai Surgawi ini setengah tersembunyi. Puncaknya diselimuti layar cahaya biru dan tidak dapat dilihat dengan jelas karena berembun. Sejak tetua Sekte Sungai Panjang terluka parah oleh serangan diam-diam dari Li Xuanyang dan tetua Istana Ungu, Sekte Sungai Panjang mengaktifkan formasi pelindung agung untuk mengisolasi kawasan Sekte dari dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, murid-murid Sekte Sungai Panjang dilarang keras untuk keluar. Beberapa kilometer jauhnya dari Gunung Sungai Surgawi, seseorang yang berjubah hitam memelesat kemari di tengah suara desing. Tidak heran Li Xuanyang butuh bantuan untuk melawan Sekte Sungai Panjang. Formasi pelindung agung ini adalah formasi atribut air dan kaya akan energi vitalitas atribut air dari aliran sungai ini. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada formasi Sekte Matahari Hitam. Luo Xiu menerawangi layar cahaya formasi yang menyelimuti Gunung Sungai Surgawi dari jauh dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Sungai Panjang telah ditutup. Pergilah. Tepat setelah Luo Xiu mendekat, suara dingin tiba-tiba keluar dari dalam Sekte Sungai Panjang. Meskipun dalam keadaan tertutup, Sekte Sungai Panjang tetap mengutus murid untuk memantau pergerakan di sekitar Gunung Sungai Surgawi. Tetua Sekte Sungai Panjang jelas tahu Sekte Matahari Hitam dan Istana Ungu tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus untuk menyerang di saat dia sedang mengalami cedera. Ada hal penting yang harus aku diskusikan dengan pemimpin sekte kalian. Tolong disampaikan, kata Luo Xiu. Siapa namamu? Apa ada atribut otentik? Suara itu kembali terdengar dari balik layar cahaya formasi. Luo Xiu, Ketua Sekte Tarsuna, ujar Luo Xiu perlahan. Dia segera mengeluarkan sebuah kepala yang berlumuran darah. Ini atribut otentiknya, ini adalah. Orang yang berbicara dengan Luo Xiu dari balik layar cahaya formasi sangat terkejut ketika melihat kepala yang berlumuran darah itu. Setelah hening sejenak, embun yang menyelimuti Gunung Sungai Surgawi akhirnya memudar. Ketua Sekte Sungai Panjang berjalan keluar dari balik layar cahaya formasi pelindung agung. Ketua Sekte Sungai Panjang, apa kabar? Luo Xiu tersenyum padanya. Dia pernah bertemu sekali dengan Ketua Sekte Sungai Panjang. Kamu menyebut dirimu sebagai pemimpin Sekte Tarsuna. Jangan-jangan kamu sudah mendirikan sekte? Tanya Ketua Sekte Sungai Panjang dengan kaget sambil menatapi Luo Xiu. Lalu, kepala yang kamu pegang itu, apakah itu? Luo Xiu tersenyum dan mengangguk. Aku memang telah mendirikan sekte dan mungkin akan dibuka secara resmi dalam waktu dekat. Pada saat itu, mohon kehadiran Ketua Sekte Sungai Panjang di upacara pembukaan sekte. Sembari berbicara, Luo Xiu melemparkan kepala di tangannya. Seperti yang Ketua Sekte Sungai Panjang pikirkan, ini adalah kepala tetua Istana Ungu. Mendengar ini, ekspresi Ketua Sekte Sungai Panjang tiba-tiba menjadi serius. Benarkah? Benar sekali. Luo Xiu tersenyum dan menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah dia kembali. Mendengar Luo Xiu berhasil membunuh tetua Istana Ungu berkat bantuan 2 ahli pangeran bela diri dan telah membuat keonaran di Sekte Matahari Hitam, Ketua Sekte Sungai Panjang sontak merasa hal ini sangat mustahil. Jika bukan karena kepala berdarah di tangannya ini, dia bahkan akan curiga Luo Xiu datang untuk membodohi dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ketua Sekte Sungai Panjang mengumpulkan pikirannya dan menatapi Luo Xiu. Ketua Luo sepertinya tidak hanya datang secara khusus untuk mengantarkan kepala tetua Istana Ungu, kan? Dia tidak mengundang Luo Xiu ke dalam Gunung Sungai Surgawi. Tetua Sekte Sungai Panjang telah berpesan bahwa tidak ada yang boleh keluar masuk setelah formasi pelindung agung diaktifkan untuk mengisolasi kawasan gunung. Terlebih lagi, Ketua Sekte Sungai Panjang masih skeptis terhadap apa yang dikatakan Luo Xiu barusan. Mungkin kepala tetua Istana Ungu ini hanyalah palsu. Mungkin Luo Xiu memiliki tujuan lain.
Luo Xiu tidak repot-repot menebak apa isi pikiran ketua sekte Sungai Panjang. Dia langsung berkata, tujuan pertama aku datang kemari adalah menyampaikan sebuah kabar pada sekte Sungai Panjang. Kabar apa? Ketua sekte Sungai Panjang mengernyit. Li Xuanyang telah mengundang 2 pangeran bela diri. Salah satunya bernama Sun Qiansang, sedangkan satunya lagi adalah Bai Li Yuanlong dari wilayah barat. Bahkan, Bai Li Yuanlong adalah master formasi tingkat ke-7. Menurut informasi yang kuperoleh, Bai Li Yuanlong sudah tiba di wilayah selatan dan akan segera berkumpul dengan Li Xuanyang dan Sun Qiansang. Sekte Sungai Panjang akan berada dalam masalah besar. Apa? Ekspresi ketua sekte Sungai Panjang berubah seketika karena kabar ini. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Dia menatapi Luo Xiu sambil bertanya dengan suara yang dalam, "Ketua Luo serius tentang ini?" Bagaimana Ketua Luo tahu? Luo Xiu tahu ketua sekte Sungai Panjang mewaspadai dirinya sendiri. Jadi, dia menjelaskan, "Aku punya beberapa otoritas di Serikat Berburu. Tidak sulit untuk mengetahui beberapa hal." Kemudian, Luo Xiu menambahkan, "Itu tujuan pertamaku. Tujuan kedua, aku datang secara khusus untuk membantu sekte Sungai Panjang." Sambil berbicara, Luo Xiu mengeluarkan sebuah botol giok di tangannya dan melemparkan botol itu ke ketua sekte Sungai Panjang yang berada di seberang. Ketua sekte Sungai Panjang menangkapnya. Dia menatapi Luo Xiu dengan bingung. Dia tidak tahu apa maksud Luo Xiu. Luo Xiu tidak menjelaskan banyak. Dia berkata perlahan, isinya ada sebutir pil penyembuhan. Selama cedera tetua sekte Sungai Panjang tidak melukai bidang eliksir dan jiwa spiritual, cedera pangeran bela diri sepuh kalian harusnya bisa pulih dalam waktu singkat. Mendengar itu, ekspresi ketua sekte Sungai Panjang sekali lagi menjadi serius. Ketua sekte Sungai Panjang adalah pangeran bela diri. Jika bisa memulihkan cederanya yang begitu serius, mungkinkah itu adalah pil penyembuhan peringkat ke-7? Bagaimana Luo Xiu mendapatkan pil itu? Mungkinkah Luo Xiu benar-benar memiliki seorang guru misterius yang juga adalah master alkimia? Namun, sebelum ketua sekte Sungai Panjang sempat bertanya, Luo Xiu langsung pergi setelah mengucapkan beberapa kalimat. Sosoknya segera menghilang di garis cakrawala. Luo Xiu tentu tidak mungkin membantu sekte Sungai Panjang tanpa pamrih. Namun, selama cedera dan basis kultivasi tetua sekte Sungai Panjang pulih, kebaikan atas pemberian sebutir pil embun cahaya emas peringkat ke-7 tidak akan mudah untuk dibalas. Dengan kekuatanku sendiri, cukup sulit untuk melawan Li Xuanyang dalam jangka waktu pendek. Tapi, selama sekte Sungai Panjang bisa melewati krisis ini, sekte Tarsuna akan memiliki sekutu di tanah ini. Luo Xiu pun tampak tersenyum.